Ya pemirsa, Venezuela sedang hangat dibicarakan saat ini. Nama Venezuela juga selalu muncul saat kita membicarakan minyak dunia. Karena memang negara ini memegang cadangan minyak terbesar di planet ini. Namun ironisnya, penerimaan ekspornya jauh di bawah negara lain yang cadangannya justru lebih kecil. Di paparan kali ini kita telusuri jejak Venezuela sebagai raksasa minyak, mulai dari cadangan, lokasi ekspor, hingga peran Amerika Serikat dan geopolitik global. Ya, kita bisa lihat di sini datanya bersama-sama. Berdasarkan data Oil and Gas Journal tahun 2023, total cadangan minyak dunia saat ini yakni mencapai sekitar 1,73 triliun barel. Dan dari jumlah ini, kita bisa lihat bersama-sama, Venezuela menempati posisi pertama dengan cadangan minyak mencapai 303,22 miliar barel. Angka ini jauh lebih besar ya kalau kita misalnya lihat dengan Arab Saudi, Iran, Kanada, Irak, dan lain-lain yang masing-masing sendiri kita lihat di sini. Saudi Arabia memiliki cadangan 267,2 miliar barel. Iran 208,6 miliar barel. Kanada memiliki 163,63 miliar barel. Dan bila kita tarik pemirsa ini lebih jauh lagi, 5 negara teratas ini tentu saja menguasai lebih dari setengah total cadangan minyak dunia. Cadangan ini terakumulasi selama jutaan tahun, dan kalau kita lihat Venezuela ini memang akhirnya menjadikan Venezuela secara teoritis ini sebagai negara energi superpower. Dan kita bisa lihat akhirnya di sini ada kontradiksi yang sangat-sangat besar. Negara dengan minyak terbanyak justru tidak menjadi negara dengan ekspor yang terbesar. Kita ke slide yang selanjutnya. Ya, sebagian besar cadangan Venezuela ini terletak di Orinoco Oil Belt di sini. Nah, di mana ini adalah salah satu cekungan minyak terberat di dunia, di mana ini juga berbeda dengan minyak ringan di Timur Tengah. Minyak Venezuela ini sifatnya berat, heavy, dan juga extra heavy, kental, tinggi kandungan sulfur, dan sulit diolah. Akibatnya apa? Di sini akibatnya produksi minyak di wilayah ini akhirnya memerlukan teknologi yang tinggi, diluent untuk mengencer, infrastruktur yang lebih modern, dan juga akses modal global. Tapi masalahnya nih, sejak 1 dekade terakhir investasi di sektor ini, di sektor minyak di Venezuela ini terhambat karena adanya sanksi finansial, pembatasan teknologi, dan juga degradasi fasilitas produksi. Hasilnya apa? Cadangan yang 300 miliar barel tadi ini hanya tetap tersimpan di dalam tanah dan tidak menjadi produk-produk yang bisa disalurkan ke pasar. Baik, kita lihat bersama-sama di sini sudah ada kinerja ekspor Venezuela dengan produsen minyak lainnya. Jika kita bandingkan dengan produsen lain, memang gambarannya bisa clear di sini ya. Kita lihat bersama-sama, Venezuela kan tadi menyimpan 303,22 miliar barel. Arab Saudi di sini menyimpan 267,19 barel. Tapi kalau kita lihat di sisi sebelah kiri saya nih bersama-sama, ekspornya hanya segini, 4,05. Nah, kalau misalnya kita lihat Arab Saudi di sini justru lebih banyak nih. Ini jauh sekali dari 4,05 ke 181. Nah, ini kan akhirnya ada ketimpangan ya. Sekarang kita lihat lagi di Iran. Di sini cadangannya 208,6. Ekspornya 53. Wah, ini ketimpangannya luar biasa sekali ya. Memang Arab Saudi dengan cadangan lebih kecil dari Venezuela justru mampu menjadi eksporter dominan dunia. Namun kalau misalnya kita bergeser ke kinerja ekspor, ini gambarannya bisa berubah total. Kita bisa lihat bersama-sama. Dan berdasarkan data di tahun 2023, nilai ekspor minyak Venezuela hanya sekitar segini. Angka ini juga sangat kecil jika kita bandingkan dengan negara-negara lain sebagai perbandingannya dengan Arab Saudi, Iran, Kanada, Irak, Uni Emirat, lalu juga ada Kuwait, Rusia, USA, dan Libya. Dan dengan cadangan yang segini, Iran juga, Kanada, ini bisa mengalahkan dari Venezuela sendiri. Seperti itu. Baik, kita sudah bergeser ke grafis impor minyak AS dari Venezuela. Kita lihat dulu sejarahnya bersama-sama pemirsa. Memang Amerika Serikat ini pernah menjadi pembeli terbesar dari minyak Venezuela. Pada akhir 1990-an, di sini, kita mulai dari sini. Impor AS dari Venezuela menembus lebih dari 1 juta barel per harinya. Namun situasinya berubah drastis nih setelah Hugo Chavez berkuasa.
dan adanya nasionalisasi sektor energi dan memburuknya hubungan politik. Lalu misalnya di puncaknya terjadi pada tahun 2017. Kita tarik di sini tahun 2017. Ketika AS akhirnya menjatuhkan sanksi terhadap PDVSA, akhirnya impor anjlok hingga mendekati nol pada 2020. Barulah pada tahun 2024, 2025, nah di sini, ini akhirnya Amerika Serikat memberikan izin terbatas kepada Chevron sebagai bagian dari kalkulasi geopolitik. Akhirnya impornya kembali naik lagi meskipun di bawah 500.000 barel per harinya. Dan inilah yang akhirnya dinamakan kompromi Amerika Serikat dengan Venezuela. Oke pemirsa, dari grafik ini menunjukkan tren kenaikan ekspor minyak Venezuela. Meskipun masih berada di bawah sanksi, ekspor minyak Venezuela menunjukkan kebangkitan. Pada tahun 2022, kita lihat bersama di sini, ekspor berada di kisaran 400.000 barel per harinya. Nah di sini ya, kita mulai dari sini. Lalu pada tahun 2025, ini lumayan tajam ya, ekspor menembus lebih dari 1 juta barel per hari yang merupakan level tertinggi sejak Februari 2020. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penjualan stok akumulasi, impor diluent dan kerjasama JV dengan mitra asing. Namun memang para analis menekankan tanpa pelonggaran sanksi secara struktural, kenaikan ini akan bersifat rapuh di mana produksi bisa naik tapi tidak sustain atau berkelanjutan. Lalu kita lihat, setelah kita melihat tren kenaikan ekspor ya, pertanyaan berikutnya adalah kemana minyak-minyak Venezuela ini pergi? Data dari S&P Global menunjukkan bahwa ekspor minyak Venezuela dalam periode Juni 2023 hingga Juni 2024 tidak lagi berfokus ke satu negara. China menjadi pembeli terbesar menyerap sebagian besar ekspor, baik secara langsung maupun melalui skema blending. Kita lihat di sini ada China. Nah, berikutnya ada Malaysia. Di sini, namun memang perlu digarisbawahi bahwa Malaysia ini bukan tujuan konsumsi, melainkan untuk jadi negara yang menjadikan titik pengolahan dan pencampuran minyak. Nah dari Malaysia ini minyak Venezuela seringkali dikirim lagi nih, dikirim ulang lagi terutama ke China. Jadi diolahnya, di-blendingin di Malaysia lalu dikirim lagi ke China. Dengan klasifikasi produk yang berbeda-beda. Selama periode ini juga muncul sebagai pembeli yang penting. Meskipun memang pembelian atau volumenya lebih fluktuatif tergantung dengan diskon harga dan juga kebutuhan kilang. Sementara untuk Spanyol ini juga menjadi salah satu masuk ke pasar Eropa meskipun dalam jumlah yang sangat-sangat terbatas dan sangat bergantung pada izin sanksi sementara. Dan menariknya pemirsa, Amerika Serikat ini akhirnya kembali muncul nih dalam daftar pembeli setelah memberikan izin terbatas kepada Chevron untuk mengimpor minyak dari joint venture di Venezuela. Pertanyaan terakhir yang paling penting adalah apa dampaknya ke harga minyak dunia. Nah, dalam konteks global saat ini memang Venezuela belum menjadi penentu utama harga minyak. Namun ia adalah faktor laten yang memang dampaknya bisa besar jika kondisi ini bisa berubah. Saat ini ekspor Venezuela kan kita lihat berada di 1 juta barel, kurang lebih seperti itu ya, per harinya. Namun ia hanya menyumbang sekitar 1% aja dari pasokan minyak dunia. Angka ini relatif kecil kalau misalnya kita lihat jika dibandingkan dengan total pasokan global yang mencapai lebih dari 100 juta barel per harinya. Artinya apa? Dalam kondisi normal, kenaikan atau penurunan ekspor Venezuela tidak serta-merta mengguncang harga. Namun memang ini skenario bisa berubah nih, bisa berbeda juga misalnya jika terjadi perubahan kebijakan sanksi. Nah, jika Amerika Serikat dan sekutunya melonggarkan sanksi secara lebih luas, Venezuela memiliki potensi penambah pasokan global secara bertahap hingga 1 sampai 2 juta. Hingga 3 juta barel ya. Dan dalam skenario memang dalam pasar minyak global ini nantinya akan menghadapi tambahan pasokan baru yang berpotensi menekan harga terutama jika permintaan global tidak tumbuh sepadan. Sebaliknya, ini kalau misalnya sanksi diperketat atau kebijakannya berubah-ubah lagi atau izin khusus yang saat ini diberikan kepada Chevron dicabut, maka pasokan Venezuela bisa kembali penyusut. Dalam kondisi pasar yang sudah ketat saat ini, penurunan pasokan sekalipun dalam jumlah yang terbatas dapat memperkuat tekanan kenaikan harga. Karena itu Venezuela ini saat ini memang lebih tepat dipandang sebagai optional supply, bukanlah base supply. Nah, dari sinilah harga minyak dunia tidak dipengaruhi data produksi, tetapi juga pernyataan politik dan keputusan sanksi dan arah hubungan diplomatik. Dan selama status Venezuela masih berada di antara sanksi dan kelonggaran, selama itu pula pasar akan terus memasukkannya sebagai variabel resiko.